Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tema menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Para mahasiswa sekalian, apakah Anda pernah mendengar istilah Homo faber atau makhluk yang menggunakan teknologi? Homo socius, makhluk bermasyarakat. Homo economicus, makhluk ekonomi, dan istilah zoon politikon atau makhluk politik. Istilah-istilah tersebut merupakan predikat yang melekat pada eksistensi manusia. Selain itu, predikat-predikat tersebut mengisyaratkan bahwa interaksi antar manusia dapat dimotivasi oleh sudut pandang, kebutuhan, atau kepentingan masing-masing. Akibatnya, pergaulan manusia dapat bersamaan atau sejalan, berbeda, atau bertentangan satu sama lainnya. Bahkan meminjam istilah Thomas Hobbes, manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lainnya. Homo homini lupus. Oleh karena itu, agar terciptanya kondisi yang harmonis dan tertib dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memperjuangkan kesejahteraannya, manusia membutuhkan negara. Kemudian muncul pertanyaan, apakah negara itu? Menurut Diponolo tahun 1975, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat, yang dengan tata pemerintahan melakukan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara. Yang pertama, unsur tempat atau daerah, wilayah, atau teritori. Yang kedua, unsur manusia atau umat, dapat kita baca sebagai masyarakat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga, unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini adalah pengakuan negara lain. Berbicara tentang negara, dari perspektif tata negara, paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu pertama, negara dalam keadaan diam yang fokus pengkajiannya terutama pada bentuk dan struktur organisasi negara. Yang kedua, negara dalam keadaan bergerak yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Nah, bila kita bicara tentang negara, maka kita perlu mendefinisikan apa itu kata-kata negara. Seorang filsuf, Aristoteles, menyatakan bahwa negara atau istilahnya dalam bahasa Yunani adalah polis, adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Kemudian Hugo de Grotius menyatakan negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Kemudian definisi berikutnya disampaikan oleh Lutsky, mengartikan negara sebagai diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Hansen Kelsen menyatakan bahwa negara
adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Selanjutnya disampaikan oleh Harold Laski, negara sebagai suatu organisasi paksaan atau coercive instrument. Selanjutnya, definisi berikut disampaikan oleh Woodrow Wilson, negara merupakan rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu. A people organized for law within a definite territory. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Agar pemahaman kita lebih komprehensif, di bawah ini dikemukakan contoh pengaruh dasar negara terhadap bentuk negara. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia antara lain, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, tertuang pada pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan, bukan sebagai negara serikat. Lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik, bukan despot atau tuan rumah atau absolutisme pemerintahan yang sewenang-wenang. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan sila keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Di sisi lain, pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut ditegaskan oleh Atmorojo tahun 2009 bahwa konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan tiga unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Apabila dipelajari secara seksama uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat satu prinsip penting yang dianut, yaitu Indonesia mengadopsi konsep negara modern yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh Carl Schmitt, yaitu Demokratische Rechtsstaat, tertuang dalam Wahyono, dalam Usman dan Affan tahun 1993. Selanjutnya kita akan menelusuri bagaimana konsep negara. Para ahli berpendapat bahwa amuba atau binatang bersel satu hidupnya memiliki tujuan. Apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup, sedangkan amuba saja mempunyai tujuan. Demikian pula suatu bangsa mendirikan negara pasti ada tujuan untuk apa negara itu didirikan. Secara teoretik, ada beberapa tujuan negara, diantaranya dapat digambarkan sebagai berikut. Tujuan negara intisarinya dalam 5 teori tujuan negara yang disarikan dari Dipenolot tahun 1975. Yang pertama, kekuatan
kekuasaan dan kebesaran atau keagungan. San Yang, pujangga filsuf Cina 4-3 sebelum Masehi, menyatakan bahwa satu-satunya tujuan bagi raja ialah membuat negara kuat dan berkuasa. Hal ini hanya mungkin dicapai dengan memiliki tentara yang besar dan kuat. Yang kedua, Niccolo Machiavelli, mulai tahun 1469 sampai 1527, menyatakan bahwa raja harus tahu bahwa ia senantiasa dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengintai kelemahan dan menunggu kesempatan menerkam atau merebut kedudukannya. Maka raja harus menyusun dan menambah kekuatannya terus-menerus. Yang ketiga, ada Friedrich Nietzsche tahun 1844 sampai dengan 1900, yang menyatakan tujuan hidup umat manusia ialah penjelmaan tokoh pilihan dari mereka yang paling sempurna atau maha manusia. Hidup ini adalah serba perkembangan, serba memenangkan, dan menaklukkan serta meningkatkan terus ke atas. Yang kedua, tujuan negara adalah kepastian hidup, keamanan dan ketertiban. Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang pertama, Dante Alighieri, filosof Italia pada abad 13-14 Masehi, menyatakan bahwa manusia hanya dapat menjalankan kewajiban dengan baik serta mencapai tujuan yang tinggi dalam keadaan damai. Oleh karena itu, perdamaian menjadi kepentingan setiap orang. Raja haruslah seorang yang paling baik kemauannya dan paling besar kemampuannya, karena ia harus dapat mewujudkan keadilan di antara umat manusia. Yang kedua, Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679 menyatakan bahwa perdamaian adalah unsur yang menjadi hakikat tujuan negara. Demi keamanan dan ketertiban, maka manusia melepaskan dan melebur kemerdekaannya ke dalam kemerdekaan umum, yaitu negara. Selanjutnya yang ketiga adalah Theodore Roosevelt, Presiden Amerika Serikat. In case of choice between order and justice, I will be on the side of order. Apabila saya memilih antara ketertiban dan keadilan, maka saya akan memilih ketertiban. Tujuan negara berikutnya adalah kemerdekaan. Yang ini kemudian dapat didukung oleh beberapa ahli. Yang pertama adalah Herbert Spencer tahun 1820 sampai 1903, menyatakan bahwa negara itu tak lain adalah alat bagi manusia untuk memperoleh lebih banyak kemerdekaan daripada yang dimilikinya sebelum adanya negara. Jadi, negara itu adalah alat untuk menegakkan kemerdekaan. Selanjutnya, Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804 menyatakan kemerdekaan itu menjadi tujuan negara. Terjadian negara itu adalah untuk membangun dan menyelenggarakan hukum, sedangkan hukum adalah untuk menjamin kemerdekaan manusia. Hukum dan kemerdekaan tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, Hegel tahun 1770 sampai 1831 menyatakan negara adalah suatu kenyataan yang sempurna yang merupakan keutuhan daripada perwujudan kemerdekaan manusia. Hanya dengan negara dan dalam negara manusia dapat benar-benar memperoleh kepribadian dan kemerdekaannya. Tujuan negara yang keempat adalah keadilan. Ini didukung oleh ahli. Yang pertama adalah Aristoteles dari tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, seorang filsuf terkenal, menyatakan bahwa negara seharusnya menjamin kebaikan hidup para warga negaranya. Kebaikan hidup ini adalah tujuan luhur negara.
Hal ini hanya dapat dicapai dengan keadilan yang harus menjadi dasar setiap pemerintahan. Keadilan ini harus dinyatakan dengan undang-undang. Ahli berikutnya adalah Thomas Aquinas dari 1225 sampai 1274 yang menyatakan kekuasaan dan hukum negara itu hanya berlaku selama ia mewujudkan keadilan untuk kebaikan bersama umat manusia seperti yang dikehendaki Tuhan. Selanjutnya, Immanuel Kant 1724 sampai dengan 1804 menyatakan bahwa terjadinya negara itu dari kenyataan bahwa manusia demi kepentingan sendiri telah membatasi dirinya dalam suatu kontrak sosial yang menumbuhkan hukum. Hukum adalah hasil dari akal manusia untuk mempertemukan dan menyelenggarakan kepentingan bersama. Hukum keadilan semesta alam menghendaki agar manusia berbuat terhadap orang lain seperti yang ia harapkan dari orang lain tersebut berbuat terhadap dirinya. Tujuan kelima dari sebuah negara adalah terbentuknya kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Yang ini didukung oleh para ahli. Yang pertama adalah Muhammad Hatta dari tahun 1902 sampai 1980. Bohonglah segala politik jika tidak menuju kepada kemakmuran rakyat. Selanjutnya Immanuel Kant 1724 sampai 1804 menyatakan tujuan politik ialah mengatur agar setiap orang dapat puas dengan keadaannya. Hal ini menyangkut terpenuhinya kebutuhan yang bersifat bendawi dan terwujudnya kebahagiaan yang bersifat kerohanian. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut kalau disederhanakan menjadi dua aliran, yaitu pertama aliran liberalisme atau individualisme. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Yang kedua, aliran kolektivisme atau sosialisme. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach. Yang kedua adalah pendekatan keamanan atau security approach. Tema berikutnya kita akan membicarakan tentang konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah norma dasar, cita hukum, cita negara, dasar filsafat negara. Banyak istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal. Dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Secara terminologis, secara istilah dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoretik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut a basic norm atau grand norm. Kelsen tahun 1970. Norma dasar ini merupakan norma dasar tertinggi yang mendasari kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara yang bersifat tidak berubah. Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasinya dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen,
sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Hans Nawiaski menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut State Fundamental Norm. Untuk Indonesia berupa Pancasila. Dalam karyanya yang berjudul Nomoi, atau dalam bahasa Inggrisnya The Law, Plato, filsuf Yunani, berpendapat bahwa suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal. Senada dengan Plato, Aristoteles memberikan pandangannya bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan kedaulatan hukum. Sebagai suatu ketentuan peraturan yang mengikat, norma hukum memiliki sifat yang berjenjang atau bertingkat. Artinya, norma hukum akan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi dan bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada norma dasar, norma yang tertinggi dalam suatu negara yang disebut dengan Grand Norm. Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat. Terdapat ilustrasi yang dapat mendeskripsikan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Prinsip bahwa norma hukum yang bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang ketujuh adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Setiap orang pasti bertanya-tanya, termasuk Anda, benarkah Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara? Apa buktinya jika Pancasila itu perlu menjadi dasar negara Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan memulai dari analogi terlebih dahulu. Apakah Anda mempunyai kendaraan? Apa yang harus Anda lakukan jika tidak ada jalan yang dapat dilalui? Pancasila seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Berbeda dengan jalan yang tidak diaspal, meskipun kendaraan dapat berjalan, tetapi dalam waktu yang singkat kendaraan Anda akan cepat rusak. Oleh karena itu, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dalam kehidupan di Indonesia dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi
dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut. Berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif pada siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum, harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari kegiatan-kegiatan yang sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong, dan menjaga satu sama lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Lalu, bagaimana dengan peran pemerintah? Sebagai penyelenggara negara, pemerintah seharusnya lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pemerintah harus menjadi panutan bagi warga negara yang lain, agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan nafas bangsa ini. Demikian pula halnya dengan petugas pajak yang bertanggung jawab mengemban amanat untuk menghimpun dana bagi keberlangsungan pembangunan. Mereka harus mampu menjadi panutan bagi warga negara lain, terutama dalam hal kejujuran, sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nilai-nilainya hadir bukan hanya bagi mereka yang ada di pedesaan dengan keterbatasannya, melainkan juga orang-orang yang ada dalam pemerintahan sebagai pemangku jabatan yang berwenang merumuskan kebijakan atas nama bersama. Hal tersebut sejalan dengan pokok pikiran keempat yang menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti, kemanusiaan yang luhur, serta pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan asas moral bangsa dan negara. Demikianlah para mahasiswa sekalian, tema yang kita diskusikan pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi bahan untuk membangun pola pikir kita terhadap dasar negara Indonesia. Semoga ini bisa menjadi bahan diskusi bagi pertemuan kelas kita. Semoga ini bisa membuat kita menjadi warga negara yang lebih baik dan memahami dasar negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.